Bagaimana sih cara yang efektif untuk mengatasi tantrum pada anak? Yuk temukan jawabannya hanya di channel kitasehat.com. Masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai cara mengatasi tantrum yang efektif pada anak-anak gitu. Apa sih itu tantrum dan apa sih penyebab dari tantrum gitu? Anak yang tantrum biasanya itu kebanyakan terjadi karena keinginannya itu tidak dipenuhi oleh orang tua. Nah, sehingga menangis kencang, berguling-guling di lantai dan berteriak-teriak. Nah, kondisi ini dapat Anda tangani dengan memberi pengertian pada anak tersebut gitu, mengalihkan perhatiannya dan juga dan jangan sampai memukul anak Anda. Mungkin anak Anda yang sedang tantrum saat ini itu menjadi salah satu momok bagi Anda gitu. Menangis kencang, berguling-guling di lantai, mengamuk dan menjerit-jerit kerap terjadi dalam fase tantrum pada anak gitu. Skenario ini mungkin membuat orang tua kerap menahan malu dan merasa sedang diuji kesabarannya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan tantrum pada anak itu? Lalu bagaimana cara mengatasi tantrum? Sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian tantrum terlebih dahulu. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui apa itu tantrum gitu. Mungkin orang hanya menganggap, wah anak saya hanya jengkel nih gitu, anak saya kok jengkel mulu gitu. Itu mungkin yang dianggap oleh kebanyakan orang, padahal itu berbeda gitu. Dengan tantrum dan hanya jengkel biasa itu berbeda. Tantrum adalah kondisi di mana seorang anak menunjukkan ledakan amarah yang tidak terkendali itu. Nah, kondisi ini bisa terjadi pada anak-anak, terutama balita yang berumur 18 bulan hingga 5 tahun. Nah, anak tantrum dapat berteriak, menghentak-hentakan tubuh, menendang hingga berguling-guling. Nah, dengan begitu tantrum artinya keadaan saat anak meluapkan emosinya secara berlebihan. Nah, apa sih penyebab tantrum itu sendiri? Penyebab bagi anak itu tantrum hanyalah cara melampiaskan frustasi karena keinginannya itu tidak terpenuhi oleh orang tua. Selain itu, anak juga ingin menguji sejauh mana batas kesabaran ayah dan ibu jika ia berteriak sekencang-kencangnya di tempat umum. Nah, selain itu, bagi anak balita, berteriak atau menangis merupakan salah satu cara bernegosiasi dengan orang tua mereka untuk memenuhi keinginannya. Nah, jika anak tantrum selalu dituruti keinginannya dengan alasan agar anak tersebut itu berhenti menangis, maka ia akan melakukan hal yang sama berulang kali. Di sisi lain, penyebab anak tantrum juga itu dipicu oleh kelelahan, lapar, ketidaknyamanan dengan yang dirasakan oleh anak. Jadi tantrum adalah kondisi yang perlu orang tua itu perhatikan yang paling utama. Bagaimana sih cara mengatasi tantrum gitu? Tantrum pada anak tidak boleh dibiarkan begitu saja, Bun. Karena bisa menjadi kebiasaan buruk. Ya, tantrum juga harus Anda waspadai saat anak ini menyakiti dirinya sendiri ataupun bahkan menyakiti orang lain. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi tantrum pada anak yang bisa Anda coba. Yang pertama itu Anda perlu menenangkan diri. Nah, cara menghadapi anak yang tantrum pertama adalah dengan meredakan amarah dan menjaga emosi Anda sendiri gitu. Tarik napas dalam-dalam, kendalikan emosi, dan disiplinkan anak dengan cara yang tenang dan tegas gitu. Tidak perlu pakai kekerasan. Biarkan anak tahu bahwa perilaku tantrum itu tidak baik, dan jika Anda mengabaikan tangisannya, anak akan sadar bahwa ibunya serius dan tangisannya itu tidak akan berhasil. Yang selanjutnya adalah beri pengertian kepada anak. Nah, apabila anak semakin marah atau di luar kendali, pegang anak dengan kuat-kuat untuk merangkulnya. Katakan dengan lembut bahwa Anda mencintainya. Nah, ayah mencintai kamu. Nah, ibu mencintai kamu. Kata-kata seperti itu tentunya kemungkinan bisa menenangkan diri mereka. Tetapi yang perlu digarisbawahi juga, seminimalisir mungkin untuk tidak memberikan apa yang diinginkannya gitu. Apabila anak itu menginginkan sesuatu gitu, bilang secara perlahan-lahan, "Nak, ayah mencintai kamu.
Nah, ibu menyayangi kamu, tetapi ibu tidak bisa memberikannya. Berikan perkataan-perkataan tersebut dengan lembut kepada anak sambil dipeluk dan sambil diberikan kasih sayang. Kemudian, cara yang selanjutnya adalah mengalihkan perhatian anak. Cara mengatasi tantrum pada anak dapat dilakukan dengan mengalihkan perhatiannya. Misalnya, saat anak mamuk, berilah mainan atau buku agar perhatiannya itu bisa teralihkan dan tantrum itu bisa berangsur berhenti. Kemudian bisa bersikap tegas. Jika cara sebelumnya itu tidak berhasil, berikan anak time out atau menyetrap anak selama 1-2 menit untuk memberikan waktu menenangkan diri. Nah, hal ini akan membuat anak menjadi lebih bersabar dan tidak lagi mengamuk. Ingat, bersikap tegas kepada anak bukan berarti terdapat kekerasan. Yang selanjutnya adalah tidak memukul anak. Ketika anak tantrum, jangan gunakan kekerasan untuk memukul, karena justru dapat memperburuk keadaan. Jika memungkinkan, cobalah untuk mengabaikannya. Nah, apabila anak berada di tempat yang aman, Anda bisa berpura-pura meninggalkannya. Namun, ketika anak Anda menendang atau memukul orang lain, tentu Anda tidak boleh mengabaikannya karena bisa berbahaya. Berikan anak peringatan dengan tegas bahwa hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka gitu. Yang selanjutnya adalah terapi interaksi orang tua dan anak. Jika anak sering menunjukkan tantrum, cobalah melakukan terapi interaksi orang tua anak. Terapi anak tantrum ini dapat meningkatkan kepatuhan, mengurangi amukan dan juga agresi anak, serta meningkatkan hubungan orang tua dan anak. Itulah cara untuk mengatasi tantrum pada anak. Selain Anda perlu tahu cara mengatasi tantrum pada anak gitu, Anda juga harus mengupayakan tindakan preventif atau pencegahan bagi anak-anak Anda yang mungkin belum tantrum. Nah, sebenarnya tantrum ini memiliki fase-fase sebelum anak tersebut itu mengeluarkan emosi yang secara meledak-ledak. Di sini ada 5 fase yang biasanya terjadi pada anak itu ketika tantrum. Yang pertama adalah penolakan. Biasanya tantrum dimulai dari sebuah penolakan gitu. Misalnya menolak perintah orang tua atau bahkan merasa diacuhkan. Nah, dalam fase ini itu anak tidak akan mendengarkan perkataan orang tuanya atau bahkan malah berlari meninggalkan Anda gitu. Kemudian yang kedua adalah kemarahan. Nah, biasanya fase penolakan akan berakhir setelah orang tua mengoreksi perilaku anak. Nah, pada saat inilah anak tantrum mulai meluapkan amarahnya. Bentuk kemarahan tersebut bisa berupa teriakan, tangisan, hingga adegan berguling-guling di lantai dan juga memukuli diri sendiri. Yang ketiga adalah tawar-menawar. Fase anak mengalami tantrum yang satu ini bisa dianggap sangat menarik, sebab anak mulai memberikan penawaran dengan cara yang kreatif. Misalnya dengan mengatakan, kalau aku membereskan mainanku, apakah aku boleh makan permen gitu. Jika Anda memberikan jawaban yang tidak memuaskan, anak akan memberikan penawaran lain tentunya. Yang keempat adalah depresi. Fase keempat ini menjadi yang paling menantang gitu. Dalam fase ini biasanya anak memperlihatkan tangisan palsu. Sebagai orang tua, Anda pun bisa merasa sangat bersalah gitu andaikan anak itu menangis, padahal anak Anda itu hanya berpura-pura. Yang kelima adalah pasrah. Selanjutnya fase tantrum adalah pasrah. Namun hal ini sebenarnya memperlihatkan sikap dendam anak gitu kepada Anda. Anak akan berhenti menangis dan seolah-olah menyerah, padahal anak sedang memikirkan cara lain untuk mencapai keinginannya. Nah, itulah pengertian dari tantrum, cara mengatasi tantrum, dan fase-fase anak ketika mengalami tantrum. Nah, cobalah untuk memperhatikan anak Anda kembali gitu, memberikan kasih sayang dan juga memberikan pengertian-pengertian kepada mereka. Siapa tahu karena akhir-akhir ini Anda itu disibukkan dengan salah satu hal pekerjaan ataupun kesibukan yang memang membuat perhatian Anda kepada anak itu hilang. Cobalah mulai akhir-akhir ini Anda berikan lagi perhatian-perhatian kecil kepada anak, berikan perhatian-perhatian dan
berikan kasih sayang kepada anak, dan juga ajak anak untuk bermain yang paling penting. Karena jika Anda selalu berinteraksi kepada anak, tentunya anak Anda akan merasa nyaman dengan Anda, dan apabila memiliki keinginan itu juga bisa dibicarakan dengan cara yang baik. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasannya, cukup sekian dan terima kasih.